warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salita Indrianti dengan NIM akhir 112, dan saya sendiri Fatma Nurmatul Alia dengan NIM akhir 113. Kemudian ada Malik Al-Fajr dengan NIM akhir 114, Cahya Amai dengan NIM akhir 115, dan Inam Mujahidin dengan NIM akhir 116. Dan yang selanjutnya yaitu ada Rois Fadli dengan NIM akhir 117, Siti Wulandari dengan NIM akhir 118, dan yang terakhir Waris Alwasi dengan NIM akhir 119. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengertian, fungsi, dan sistem partai politik. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan partai politik. Antara lain yang pertama yaitu Karl Friedrich. Ia mengatakan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpinnya, yang kemudian memberikan manfaat bagi para anggotanya yang bersifat ideal dan material. Yang kedua yaitu pendapat dari Giovanni Sartori. Dia berpendapat bahwa partai politik merupakan kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum tersebut mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Miriam Budiarjo juga menganggap partai politik sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Pengertian selanjutnya ada dari Robert Huxham, yang mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi partai politik. Pada umumnya, partai politik menurut para ahli menggambarkan 4 fungsi partai politik. 4 fungsi partai politik tersebut mengacu pada pendapat Miriam Budiarjo, yaitu yang pertama, komunikasi politik, yang kedua, sosialisasi politik atau political socialization, yang ketiga, recruitment politik atau political recruitment, yang keempat, pengaturan konflik atau disebut dengan konflik manajemen. Selain itu, dalam istilah Jeffers Manny dan Andre Hub, fungsi partai politik mencakup 4 fungsi juga. Fungsi yang pertama, mobilisasi dan intrigisasi, yang kedua, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih, yang ketiga, sarana rekrutmen politik, yang keempat, sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Miriam Budiarjo. Baik, fungsi yang pertama terkait dengan komunikasi partai politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik atau political socialization, ide, visi, dan kebijakan strategi yang menjadi pemilihan partai politik di masyarakat kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Dan fungsi yang kedua berupa dukungan dari masyarakat luas terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau intermediator struktur yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif di masyarakat warga negara. Fungsi ketiga partai politik adalah untuk merekrutmen partai politik. Dalam hal ini, fungsi partai politik dalam rangka rekrutmen politik atau politik rekrutmen dianggap penting. Sementara
jabatan negeri seperti tersebut di atas partai ialah seharusnya dilarang untuk terlibat dan melihatkan diri. Fungsi keempat adalah pengatur dan mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingannya yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain. Sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal adalah sistem kepartaian yang mana dalam sebuah negara hanya ada satu partai terbesar yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sistem ini memiliki sifat non-kompetitif. Sistem partai tunggal ini mempunyai kekurangan, diantaranya 1. Tidak ada jaminan terwujudnya masyarakat yang sejahtera. 2. Tidak ada kontrol sosial. 3. Tidak mengenal politik demokrasi. 4. Tidak ada kebebasan pers. Sistem bipartai. Sistem ini diartikan adanya dua partai yang dominan dalam penggapaian hak suara. Ada 3 syarat agar sistem ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, masyarakat bersifat homogen. Yang kedua, masyarakat memiliki konsensus yang kuat mengenai asas dan tujuan sosial politik. Dan yang terakhir yaitu adanya kontinuitas sejarah. Kelebihan sistem bipartai. Yang pertama, suara yang dihasilkan dalam sistem listrik selalu mayoritas. Yang kedua, pemerintahan lebih stabil dan dapat berjalan sesuai masa jabatan. Dan yang ketiga, pergantian pemerintah lebih normal dalam sistem pemilihan listrik. Yang keempat, yaitu program kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik. Yang kelima, yaitu konstitusi negara mengikat sistem bipartai.